Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Budi Pertiwi dengan NIM 23204007 dari Prodi Tadis Matematika Yain Kediri angkatan 2023. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu untuk mereview 2 jurnal untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Teologi Islam. Dengan 2 jurnal tersebut yang berjudul Iman dan Pengaruhnya dalam Kehidupan dan Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa dengan tinjauan revolusi mental dalam perspektif Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk pada review jurnalnya. Untuk review yang pertama, kita mereview tentang identitas jurnalnya. Pada jurnal yang pertama dengan judul Iman dan Pengaruhnya dalam Kehidupan yang ditulis oleh Melanovita, Indah Yulika Pratiwi, Dimas Arya Ahmadi Sormin, Zulfahmi, dan Wismanto. Mereka merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau yang diterbitkan oleh Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam atau JMPAI volume 2 nomor 2 pada Maret 2024. Latar belakangnya yaitu jurnal ini membahas peran iman dalam membentuk perilaku individu dan sosial, mengaitkan teologi Islam dengan praktik kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk identitas jurnal pada jurnal yang kedua dengan judul Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa, Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Quran yang ditulis oleh Khalil Nurul Islam yang berasal dari UIN Alauddin Makassar yang diterbitkan oleh Kuriositas atau Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan volume 13 nomor 1 pada Juni 2020. Latar belakangnya, jurnal ini membahas pentingnya moderasi beragama sebagai solusi untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman dengan pendekatan revolusi mental berbasis nilai-nilai Al-Quran. Selanjutnya, perbedaan isi utama dan pendekatan dalam kedua jurnal ini. Jurnal yang pertama, isi utamanya yaitu menjelaskan konsep iman sebagai landasan moralitas yang memengaruhi tindakan individu dan kehidupan sosial. Artikel ini juga menekankan hubungan iman dengan amal solih dan akhlak. Untuk isi utama pada jurnal yang kedua yaitu membahas konsep moderasi beragama sebagai sikap tengah yang mencegah ekstremisme dan intoleransi. Penulis menawarkan revolusi mental sebagai solusi untuk menginternalisasi nilai-nilai pluralitas agama dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan oleh jurnal yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis isi terhadap literatur Al-Quran dan hadis. Untuk pendekatan pada jurnal yang kedua, menggunakan studi kepustakaan juga, mengkaji literatur teologis dan tafsir Al-Quran untuk membangun argumen tentang moderasi beragama. Selanjutnya, terkait relevansi terhadap teologi Islam terkait dua jurnal ini. Pada jurnal yang pertama, menghubungkan iman dengan dimensi teologis dan sosiologis. Jurnal ini menegaskan pentingnya iman sebagai pilar keislaman yang mengarahkan amal solih dan moralitas dalam kehidupan. Relevansinya terhadap teologi Islam terletak pada pemahaman iman sebagai dasar perilaku individu yang memengaruhi struktur sosial masyarakat. Pada jurnal yang kedua, jurnal ini mengangkat konsep moderasi beragama sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang inklusif dan toleran, sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Relevansinya terlihat dalam upaya menjadikan moderasi sebagai alat untuk mencegah konflik keagama yang selaras dengan ajaran Islam tentang ukhuwah dan keadilan sosial. Selanjutnya, pendapat saya tentang kontribusi dua jurnal ini, masing-masing jurnal ini. Yang pertama, untuk jurnal yang pertama, kontribusinya, jurnal ini memperluas pemahaman tentang bagaimana iman memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat, menjembatani aspek teologi dengan realitas sosial. Untuk kelebihan, memberikan analisis yang baik tentang hubungan iman dan amal. Lalu ada kekurangan dari jurnal ini menurut saya yaitu pendekatan yang deskriptif membuat argumen kurang didukung oleh data empiris. Selanjutnya, pendapat saya untuk jurnal yang kedua yaitu kontribusinya menawarkan solusi praktis untuk menghadapi pluralitas agama melalui revolusi mental, memperkuat wacana moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan. Lalu,
Jurnal ini juga memiliki kelebihan, yaitu memberikan pandangan holistik tentang pentingnya moderasi beragama untuk mencegah konflik, dan juga memiliki kekurangan, yaitu terlalu fokus pada aspek teoritis sehingga kurang mengeksplorasi implementasi di lapangan. Kesimpulannya, kedua jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat teologi Islam dengan perspektif yang berbeda. Jurnal pertama lebih menekankan pada internalisasi iman sebagai fondasi moral, sementara jurnal kedua menyoroti moderasi beragama sebagai alat untuk menciptakan harmoni sosial. Keduanya saling melengkapi dalam membangun masyarakat Islami yang berlandaskan iman dan toleransi.